Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Anatasha dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok 1 dan saya akan menjelaskan bagian pengertian dan sejarah sel. Sel adalah unit terkecil dari sebuah sistem penyusun seluruh makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Sel disebut unit terkecil karena sel tidak bisa lagi untuk dibagi menjadi bagian yang lebih kecil yang dapat berdiri sendiri. Sel juga dapat melakukan proses kehidupan seperti melakukan perombakan, respirasi, penyusunan, reproduksi dengan cara pembelahan sel, dan peka terhadap perangsangan. Semua sel yang ada pada makhluk hidup dapat berkembang biak untuk memperbanyak diri. Organisme yang terdiri dari satu sel disebut dengan uniseluler, sedangkan organisme yang sel penyusunnya lebih dari satu sel disebut organisme bersel banyak atau multiseluler. Sejarah penemuan sel berawal dari sebuah penelitian seorang ilmuwan bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Berdasarkan hasil pengamatannya itu, dia kemudian menemukan adanya banyak ruang kosong dengan dinding tebal sebagai pembatasnya. Ruang-ruang kosong yang ditemukan oleh Hooke ini kemudian ia beri nama dengan istilah selulae atau sel. Sel-sel yang ditemukan Robert Hooke sebenarnya adalah sel gabus yang telah mati. Meskipun begitu, hasil kerja Hooke inilah yang kemudian membuka sejarah penemuan sel, sehingga menjadi jalan dan referensi dalam perkembangan teori dan teknologi sel di masa kini. Pada tahun 1632 sampai 1723, seorang ilmuwan bernama Anthony van Leeuwenhoek tertarik dengan hasil kerja Hooke. Ia kemudian mempelajari lebih dalam tentang rahasia kehidupan terkecil di muka bumi. Dengan mikroskop kecil berlensa tunggal hasil rancangannya, ia memantapkan niatnya untuk memulai penelitiannya. Dengan menggunakan mikroskop tersebut, dia mulai mengamati air rendaman jerami. Dari hasil pengamatan pertamanya, Anthony menemukan adanya gerakan-gerakan organisme kecil dalam air yang diamatinya itu. Kemudian, organisme tersebut ia beri nama dengan istilah bakteri. Atas hasil pengamatannya tersebut, Anthony van Leeuwenhoek dianggap sebagai orang pertama yang menemukan sel hidup dalam sejarah penemuan sel. Struktur sel dibagi menjadi dua jenis, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Perbedaan paling umum pada ciri kedua dari sel ini adalah sel prokaryotik tidak memiliki membran inti sel, sedangkan sel eukaryotik memiliki membran inti sel. Secara umum, struktur sel terdiri dari sisa bagian yaitu membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Bagian-bagian sel: dinding sel pada tumbuhan, membran plasma (membran sel), sitoplasma, nukleus (inti sel), mitokondria, plastisida, retikulum, endoplasma (RE), aparatus Golgi, lisosom, sentriol, ribosom, vakuola, badan mikro, prioksisom, dan glioksisom. Membran sel ini merupakan selaput tipis terluar sel. Membran ini juga sering disebut plasmalemma. Membran ini terdiri dari lemak, protein, juga karbohidrat. Sitoplasma atau disebut juga dengan cairan sel ini merupakan bagian dari komponen utama dari sel. Selain nukleus, cairan sel ini memiliki sifat koloid yang mana berbentuk cairan campuran yang terbentuk dari dua zat homogen. Dalam sitoplasma juga terdapat sitoskeleton, vesikulum, serta sitosol. Inti sel atau disebut juga nukleus ini merupakan bagian sel terpenting di dalam sel. Ia berperan dalam mengatur aktivitas sel itu sendiri. Nukleus biasanya berbentuk lonjong atau bulat. Di dalam inti sel juga terdapat sebuah inti lagi yang dinamakan nukleolus. Retikulum endoplasma (RE). Retikulum endoplasma merupakan suatu organel sel yang berada di sitoplasma yang berbentuk
seperti kantong pipi dan meluas. Retikulum endoplasma tersusun dari gelembung, membran atau sisterna, dan tubula. Berperan sebagai metabolisme, detoksifikasi, dan pemindahan polipeptida metabolis. Badan Golgi. Badan Golgi merupakan tumpukan-tumpukan yang bermembran seperti kantong pipi pada sel tumbuhan badan Golgi. Disebut juga dengan diktiosom. Ribosom. Struktur dan ciri-ciri ribosom yaitu tidak memiliki membran sel, terdiri dari protein dan RNA dan berukuran antara 15-20 nm. Badan mikro merupakan organel sel yang berbentuk ovoid atau ovospheris yang mengandung enzim flavin oksidasa dan katalasa. Terdapat dua jenis pada badan mikro, yaitu glioksisom dan perioksisom. Sitoskeleton. Sitoskeleton bisa disebut juga dengan kerangka sel. Ia memiliki ciri seperti anyaman-anyaman filamen halus. Sitoskeleton itu sendiri memiliki 3 macam, yaitu filamen intermedia, mikrofilamen, dan mikrotubulus. Lisosom. Lisosom merupakan organisme sel yang berbentuk bulat dan mengandung enzim hidrolase asam. Lisosom diselubungi membran pembatas yang membuatnya terlihat mirip kantong bulat. Mitokondria merupakan organel sel yang berlapis membran rangkap dan berbentuk bulat, tapi panjang. Bagian dalam mitokondria berupa cairan yang disebut matrik mitokondria yang mengandung DNA, enzim, sitokrom, protein, dan juga RNA. Mitokondria berperan sebagai respirasi sel. Plastida. Plastida hanya terdapat pada sel tumbuhan, maka dari itu ia mengandung pigmen hijau atau klorofil. Plastida merupakan organel sel yang memiliki membran rangkap, organel endomembran, dengan bentuk dan fungsi bermacam-macam. Vakuola. Vakuola merupakan ruangan dalam sel yang mengandung cairan vakuola pada sel tumbuhan ketika tumbuhan semakin tua. Ukuran vakuola semakin besar. Di dalam vakuola terdiri dari cadangan makanan dan pigmen. Vakuola mengandung zat garam organik, enzim, glikosida, dan butir pati atau amilum. Sentrosom dan sentriol. Organel sel ini terdapat pada hewan. Sentrosom atau sentriol terdiri dari tabung panjang yang termirip bintang. Akibatnya sentrosom terlihat berbentuk seperti bintang memanjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widimaya Mafiska dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang fungsi sel. Sel memiliki banyak fungsi yang penting untuk tubuh makhluk hidup. Berikut fungsi dari sel. Sel berfungsi sebagai pembentuk dasar struktur organisme. Dinding dan membran sel merupakan komponen utama pembentuk struktur organisme. Tempat untuk mengangkut dan bertukarnya berbagai zat. Sebagai tempat energi dibuat seperti proses fotosintesis pada tumbuhan dan respirasi pada hewan. Sel membantu proses reproduksi melalui proses pembelahan, mitosis, dan meiosis. Secara fungsional, sel berfungsi untuk menjalankan fungsi kehidupan, menyelenggarakan kehidupan jika sel-sel penyusunnya berfungsi, kemudian membentuk organisme. Melindungi isi sel agar tidak keluar meninggalkan sel, mengendalikan pertukaran zat antara sitoplasma dengan lingkungan luar, mengontrol metabolisme zat-zat tertentu yang diperlukan oleh sel. Sebagai reseptor (penerima rangsangan dari luar sel), mencari dan mendapatkan O2 serta zat gizi dari lingkungan internalnya, membuang zat sisa dan CO2 yang dihasilkan dari adanya reaksi kimia, melakukan berbagai reaksi kimia sedemikian rupa yang kemudian merubah O2 dan zat-zat gizi menjadi energi bagi sel.
sensitif dan responsif akan perubahan di lingkungan sekitar sel. Sebagian besar sel dapat bereproduksi hingga apabila terjadi kerusakan pada sel, maka bisa diganti dengan sel yang baru. Melakukan kontrol terhadap pertukaran zat yang terjadi antara sel dan lingkungan internal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aminatus Saida. Saya dari 11 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaan yang saling signifikan antara sel hewan dan tumbuhan terletak pada ukuran selnya. Sel tumbuhan berukuran lebih besar dari sel hewan. Ukuran sel tumbuhan berkisar antara 10 m sampai 100 m, sedangkan ukuran sel hewan hanya berkisar antara 10 m sampai 30 m. Sedangkan ciri-ciri sel tumbuhan yaitu memiliki kloroplast atau klorofil plastisida, memiliki vakuola berukuran besar, memiliki dinding sel, tidak memiliki sentrosom, dan memiliki leukoplast. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.